Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenankan kami Stima Isaroh akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Yang pertama, filosofi KHD yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Filosofi KHD yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pemikiran-pemikiran filosofi KHD ketiga sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Filosofi pendidikan KHD yang keempat yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya masih sering menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah, sehingga pelajaran berpusat pada guru. Saya sebagai seorang pendidik hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran saja, hanya melihat nilai dari segi kognitif, sehingga saya melihat ketuntasan materi lebih penting daripada memahami nilai karakteristik peserta didik. Saya beranggapan bahwa peserta didik adalah objek pembelajaran, padahal sebenarnya peserta didik adalah subjek pembelajaran. Sebelumnya, saya kurang memperhatikan apakah peserta didik sudah memahami materi yang saya berikan atau belum, karena selama ini yang saya lakukan hanya fokus pada ketercapaian materi. Bagi saya, pembelajaran akan tuntas jika semua siswa sudah mencapai KKM, sehingga saya kadang mengeluh jika peserta didik nilainya tidak tuntas setelah mengerjakan evaluasi. Pembelajaran budi pekerti difokuskan hanya pada pembelajaran PAI dan PPKN. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Perubahan pemikiran, saya harus bisa berubah dan melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dari segala aspek kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik yang dapat kita kembangkan sesuai dengan potensi anak masing-masing. Guru sebagai motivator dan fasilitator dalam pembelajaran. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Sedangkan perubahan perilaku yang saya lakukan, saya harus memahami karakteristik peserta didik, memberi kesempatan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam mengajar harus dengan tulus ikhlas dan sabar, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang berkolaboratif dan inovatif,
membuat ruang belajar yang menyenangkan. Hal yang dapat saya terapkan di dalam kelas adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menuntun dalam kegiatan pembelajaran siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, menjadi teladan bagi peserta didik dengan menerapkan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani. Demikian yang saya paparkan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.